Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu dilimpahkan bagi setiap kita, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama mengikuti ibadah doa pagi di hari ini. Dan mari Bapak Ibu, sebelum kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, terlebih kita datang untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah melalui penyembahan yang kita naikkan dapat menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh
kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang ada di setiap hidup kami. Kau sungguh baik Bapa, kasih-Mu nyata dan sempurna. Dan sebentar kami akan mendengar kebenaran sabda-Mu. Kami yakin Engkau sedang memberi telinga yang tajam untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan hanya biarlah nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara pagi hari ini? Saya percaya kita akan menjadi yang luar biasa di dalam Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya di dalam doa pagi. Bulan ini tema masih sama, yaitu tentang restorasi dalam perkataan. Gereja mengambil satu ayat, yaitu di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat ke-26. Di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 26 berkata, "Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak memegang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya." Saya bacakan sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. 2 minggu lalu kita belajar bersama-sama tentang Yakobus pasal yang pertama ayat 26. Kita belajar 2 poin di situ, di mana kita belajar, yaitu yang pertama kita belajar bagaimana kita mengekang lidah kita. Yang kedua, bagaimana kita tidak menipu diri kita. Sehingga kita bisa mengerti bahwa kita harus mengekang lidah kita. Kita harus bisa mengendalikan lidah kita. Sehingga apa yang keluar, apa yang kita sampaikan itu bisa memberkati. Perkataan itu bisa menjadi pertanggungjawaban kita. Nah, pagi hari ini kita juga akan bersama-sama belajar tentang 2 hal. Poin yang pertama adalah membangun hati kita dekat kepada Tuhan. Poin yang pertama, saya ulangi, membangun hati kita dekat kepada Tuhan. Bagaimana kita membangun hati kita? Bagaimana hati kita bisa kita bangun sehingga lebih dekat kepada Tuhan? Ketika perkataan yang keluar dalam mulut kita, kalau tidak sama dengan hati kita, sama saja kita menipu diri kita sendiri. Kalau kita mau lihat, mulut dan hati itu jaraknya tidak jauh Bapak Ibu Saudara. Kita bisa mempraktekkan mulut dan hati cuma sebatas sekilas tangan. Mari kita coba praktekkan. Nah, hati dan mulut itu jaraknya tidak jauh. Makanya dari itu kita harus membangun. Kata membangun sendiri di sini adalah bangkit, atau bisa dikatakan semangat. Coba ketika kita membangun rumah kita punya impian, kita bangun rumah kita, pasti kita akan semangat di dalam membangun. Kita akan selalu memberikan yang terbaik. Sama dengan hal kehidupan kita. Ketika hati kita bangun dekat dengan Tuhan, perkataan yang akan keluar itu adalah perkataan-perkataan yang akan memberkati. Perkataan yang kita keluarkan, yang kita ucapkan, itu tidak akan pernah menyakiti hati orang. Maka dari itu, seperti tertulis di dalam Amsal pasal 13 ayat yang ketiga. Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ketiga saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Saya bacakan sekali lagi. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Di sini dikatakan bahwa menjaga mulut. Menjaga itu adalah senantiasa melindungi Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika engkau menjaga mulutmu dari segala hal-hal yang buruk, pasti yang keluar akan hal yang baik. Maka dari itu mari kita bangun hati kita dekat kepada Tuhan. Ketika engkau membangun hatimu dekat kepada Tuhan, kita akan selalu selaras, kita akan selalu sepikiran, kita akan apa yang keluar hati kita dengan mulut kita, kita akan sama.
Nah, kalau kita sering lihat di infotainment, kita begitu sering lihat di TV, hari-hari ini begitu banyak selebritis yang karena perkataannya menjadi masalah. Hari-hari ini begitu banyak di televisi hanya karena perkataannya jadi saling membunuh. Nah, pertanyaannya buat Bapak Ibu Saudara, berapa banyak suami istri yang tersakiti dengan kata-kata kita? Berapa banyak anak-anak yang tersakiti dengan perkataan kita? Berapa banyak teman-teman kita yang menjauh dari kita karena perkataan kita? Berapa banyak saudara kita yang menjauh dari kita karena perkataan kita yang selalu menyakitkan? Pertanyaan ini bukan hanya berlaku buat Bapak Ibu Saudara, tapi juga kehidupan saya sendiri untuk introspeksi. Apakah saya sudah memperkatakan perkataan yang baik? Karena perkataan itu bisa membawa kematian. Kalau Bapak Ibu sering lihat di YouTube, ada satu YouTuber. Di situ YouTuber itu orang Meksiko. Dia membuat satu konten di mana dia mengkritik atau mengata-ngatain seorang bandar narkoba. Dan apa yang terjadi setelah dia membuat konten itu? Malamnya dia ditemukan meninggal karena ditemukan bekas tembakan, bahkan bukan hanya satu tembakan. Di situ dikatakan sampai 47 tembakan. Perkataan kita itu harus hati-hati. Makanya gereja mengambil satu ayat yang luar biasa di mana kita harus mengekang lidah kita. Kita harus jangan sampai ibadah kita menjadi sia-sia. Maka dari itu, kita harus mengingat poin yang pertama, yaitu adalah membangun hati kita dekat kepada Tuhan. Orang yang membangun hati dekat kepada Tuhan, pasti di dalam hati dan apa yang diucapkan akan sama. Apa yang keluar dari mulutnya akan sama. Maka dari itu, kita harus selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun hati kita dekat kepada Tuhan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, apa yang harus kita lakukan sehingga perubahan dalam perkataan kita itu bisa kita miliki. Yang kedua lah, hati kita harus selaras dengan Tuhan. Apa sih arti selaras? Selaras adalah serasi atau sepadan. Maka dari itu kita harus serasi dengan Tuhan. Ketika hati kita serasi dengan Tuhan, ketika hati kita mendekatkan kepada Tuhan, maka perubahan perkataan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam Ayub pasal yang kelima ayat yang kedua, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Di dalam Ayub pasal yang kelima ayat yang kedua, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan iri hati. Saya bacakan lagi, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Di ayat ini benar-benar dijelaskan Tuhan bahwa orang yang sakit hati atau iri hati, perkataannya tidak akan pernah menjadikan berkat. Pasti yang keluar hal-hal yang kotor, hal-hal yang buruk. Karena hatinya diliputi iri hati. Bagaimana orang yang iri hati bisa keluar hal yang positif? Itu tidak mungkin. Karena apa yang dilihat pasti akan membuat hati dia sakit. Nah, ketika dia memiliki hati yang iri hati, orang itu akan melihat hanya terburuk saja, tidak pernah melihat kebaikan orang itu. Maka dari itu, mari kita membangun, mari kita selaraskan hati kita dengan Tuhan, sehingga kita bisa berjalan. Dan setiap perkataan kita yang keluar adalah perkataan yang memberkati, perkataan yang membangun, bukan perkataan yang menyakiti. Firman Tuhan pagi ini akan saya tutup dengan satu kesaksian Bapak Ibu Saudara, di mana 2005
Saya ini hanyalah, maaf saya tidak mengecilkan satu pekerjaan. Tetapi saya ini hanyalah seorang cleaning service Bapak Ibu Saudara. Tetapi di dalam hati saya, di dalam mulut saya selalu memperkatakan, saya tidak mungkin bekerja seperti ini terus. Saya percaya, saya akan dibawa Tuhan semakin naik. Dan itu saya perkatakan hal-hal yang baik tentang diri saya. Saya pasti berubah, saya akan pasti tidak seperti ini terus. Saya pasti mendapat pekerjaan yang lebih baik. Dan benar, semuanya Tuhan genapi. Tahun demi tahun Tuhan berikan pekerjaan yang lebih baik. Tahun demi tahun Tuhan berikan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, dari situ kita belajar. Mari kita miliki hati yang selaras dengan Tuhan. Kesimpulan dari firman Tuhan adalah jika kita mau berubah, jika kita mau diubahkan perkataan kita yang keluar, perkataan yang memberkati, mari milikilah hati, membangun hati kita dekat kepada Tuhan dan membuat hati kita selaras dengan Tuhan. Ketika engkau menyelaraskan hatimu, ketika engkau membangun hatimu, dan apa yang engkau miliki di dalam hatimu, pasti yang keluar melalui kata-kata akan sama. Hati dan mulut akan sama. Hati dan perkataan yang keluar akan sama, yaitu perkataan yang memberkati. Jadi ketika engkau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, memiliki hati, membangun hatimu dekat pada Tuhan dan menyelaraskan hatimu, saya percaya pemulihan di dalam perkataan itu terjadi di dalam kehidupan kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.